Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan dan merasakan berkat yang daripada Tuhan. Semua kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami secara pribadi, lekas pribadi. Penyertaan Tuhan menyertai setiap para keluarga di tempat ini. Penyertaan Tuhan menyertai gereja ini. Kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang berkenan di hadapan nama-Mu Yesus. Mari Tuhan layakkan, sucikan kami, kuduskan kami lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga penyembahan kami harum wangi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, oh, Bapa di surga. Dimuliakanlah nama-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Urapan-Mu mengalir, memenuhi tempat ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Biar kasih-Mu saja menyinari tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu saja memenuhi tempat ini, menyentuh setiap hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Bila hari ini Tuhan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menguduskan, menyucikan tempat ini dengan urapan-Mu. Satukan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk mempersiapkan, mendapatkan, menerima berkat Tuhan yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan itu yang harum wangi di hadapan Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya boleh jadi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Mari beri kembali bagi Tuhan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Semua siap memuji Tuhan, amin. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Semuanya tepuk tangan untuk kepala kita. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan, amin. Serahkan haleluya. Kami mau kibarkan panji kami Tuhan untuk menyerahkan namamu. Haleluya. Perkara sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? katakan, Lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya 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 lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkala pancikan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkala pancikan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Gereja Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari sebelum duduk boleh saling sampaikan kamu lebih dari pemenang. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Memujimu lewat suaraku.
kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your love. I am here because of your grace. Lord Jesus, Lord Jesus, I am so thankful for your grace above to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih, Yesus.
Sungguh besar, sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami muliakan Kau, Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib karya-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Termulia nama-Mu, termulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu ya. Kami teduhkan hati kami, kami tenangkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengasihi. Lovely are your dwelling place. Thirsty I come unto you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. No, I'm yours and yours are mine. And from my heart I saw will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will find glory unto you. Sekali kita katakan sama-sama pujian. Lovely are you dwelling place? Are you dwelling place? Yes, thirsty, thirsty. I come up to you. Jesus, my joy. Jesus, my joy, my reward. Love your softly, love your restoring my soul. Amen. No, I'm
Kami dipuaskan dengan hadirat-Mu pada pagi ini. Kami disenangkan dengan hadirat-Mu pagi hari. Beban kami mungkin banyak. Kami lelah menjalani hidup ini. Kami tercapek dengan keadaan sekarang. Tapi di saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami disegarkan kembali. Kami dipuaskan kembali. Bukan lagi karena kami ingin diberkati, bukan lagi karena kami ingin sesuatu, tapi hadirat-Mu menjadi tempat yang indah, jadi tempat yang baik, jadi kehausan karena kami rindu tinggal di hadirat-Mu. Karena di sana ada kenyamanan, karena di sana ada ketenangan, karena di sana ada sukacita, karena di sana ada kebahagiaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini bagi kami. Bapa, terima kasih kalau kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji muliakan Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami mau tenangkan hati kami, biar menjadi tanah yang subur di saat firman-Mu ditaburkan. Kami boleh tidak menjadi cakap mendengar, tapi kami juga menjadi cakap, menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada hamba-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom semua. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih kembali kalau kita boleh berkumpul tempat ini. Suatu sukacita yang luar biasa Saudara kasih Tuhan. Saudara, pada seseorang bertemu dengan seorang pejabat atau seorang yang diidolakan, saudara, pasti orang tersebut akan tak henti-hentinya menceritakan pertemuan. Nanti mungkin kita tanya, itu Juta bagaimana kemarin dia nonton Blackpink, ya kan? Karena itu diidolakan. Tapi saudara, apabila kita menyaksikan satu idola kita, satu yang namanya yang menjadi
kesenangan hati kita, itu merupakan satu kebahagiaan bagi kita, di hati kita, saudara. Kalau selama ini mungkin kita melihat dia secara online, tapi tiba-tiba kita ketemu, rasanya gimana? Saudara, kasih Tuhan, saya punya sahabat teman, dia mengidolakan seorang Keanu Reeves. Saudara tahu Keanu Reeves ya? Gak jauh beda lah, jambangnya seperti saya. Mungkin saudara saya nonton film Indosiar gak tahu Keanu Reeves. Keanu Reeves itu bintang film di Hollywood ya. Pada saat dia mengidolakan itu, saudara, dia berusaha untuk seperti Keanu Reeves. Sampai dia fitness, dia beliin sepatunya, dia ceritain tentang Keanu Reeves. Dia belikan buku-buku tentang Keanu Reeves. Memang dia mengidolakan. Dan karena itu juga saya mengenal tempat nge-gym, saudara. Karena dia ajak sama dia. Awalnya hanya sebagai ngikutin dia, ikut temannya aku kenal. Ya akhirnya ketemu aja, akhirnya saya ketagihan jadi nge-gym waktu itu. Kalau sekarang udah jarang nge-gym, maka perut saya menjadi one pack, tidak lagi six pack ya. Saudara kasih Tuhan, demikian juga kalau seorang ketemu yang nama pejabat, saudara, yang mungkin diidolakan, dia mungkin tidak akan henti-hentinya menceritakan pejabat ini, kebaikannya, siapa istrinya, anaknya, dan kegiatan apa yang dilakukannya. Bahkan hal-hal kecil dari orang ini mungkin dia tahu. Sewaktu kalau saya melihat Pendeta Philip Mantopa, kalau saya melihat di Instagram dan saya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang valid tentang beliau, maka saya tanya Paul, karena dia dulu di situ. Dan Paul menceritakan, oh gini, oh gitu. Karena dia lebih tahu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini suatu hal yang lazim. Pada saat kita bertemu dengan seseorang, pada saat kita bertemu dengan idola kita, pada saat bertemu dengan hal yang membuat kita senang terhadap orang itu, pasti kita tidak henti-hentinya menceritakannya, menyatakan semua apa yang ada tentang dia, kebaikan, bahkan kejelekannya. Ada, kalau ada orang katakan, kita akan menutup kuping terhadap kejelekannya itu, kan kita hanya mengingat kebaikannya, mengingat apa yang dilakukannya, karena dia menjadi idola kita. Saudara kasih Tuhan, ketika Filipus, saudara kasih Tuhan, bertemu Nathanael, kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 45, 1 Yohanes 1 ayat 45, saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau tidak ada, saudara boleh lihat di screen kita. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, saudara. Ayatnya yang 45. Di sana dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, maksudnya siapa? Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh Nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihat. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, dia inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara kasih Tuhan, ketika Filipus, saudara kasih Tuhan, melihat Yesus, dia langsung menceritakan kepada Nathanael, saya telah melihat yang dikatakan di kitab Musa itu. Ayo kita lihat. Nah, saudara kasih Tuhan, perbandingannya saudara kasih Tuhan dalam Lukas 24 ayat 32, di sana juga dikatakan, kata mereka kepada seorang lain, bukankah kita ini berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada dia. Ini ceritanya pada saat Tuhan Yesus bangkit dan dia ngobrol dengan orang yang sedang berjalan. Katakan pada saat ngobrol dengan Tuhan Yesus ada rasa berkobar-kobar, rasa itu menyala.
Demikian juga saudara kasih Tuhan, bagaimana pemungut cukai yang namanya Lewi pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dan dia bukan saja biasa-biasa, tapi dia membuat satu pesta yang besar di rumahnya. Dan dia panggil teman-temannya, yuk. Kalau orang Batak, saudara kasih Tuhan, kalau mengundang tetangga, dan pasti itu pesta besar. Itu sukacita yang besar. Pasti ada korban yang di sana. Korban B1, korban apalah. B1 enggak, B2. Karena B1 itu dipanggang di labo ya. Kalau B2 itu untuk adat. Pasti ada korban semua. Dan juga seorang perempuan Samaria. Pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak henti-henti menceritakannya kepada orang lain bahwa dia telah bertemu dengan Yesus. Padahal selama dia adalah orang yang dianggap dikucilkan, bahkan dia pergi untuk melihat air, sudah mencari air, mengambil air harus siang-siang. Kenapa harus siang-siang? Kalau sore-sore banyak orang, nanti akan dicebiri. Kalau orang Batak, bereng mah, ngaro, si tukang kawin ini, nah kan, bereng mana kan. Ini dia dong. Kalau orang Batak kan, ini bahasa Korea gitu. Yang mana ya? Itu. Lihatlah. Sehingga orang itu dari begini sampai dia nunduk. Maka ada orang-orang yang tidak mau mengurung, ada orang yang mengurung diri di rumahnya saudara karena malu keluar, karena mungkin kesalahannya di masa lalu. Dan perempuan Samaria itu tukang kawin saudara. Perempuan lah, kalau laki-laki masih mending ya. Kalau laki-laki wajar gitu. Tapi ini perempuan. Maka dia harus siang-siang pergi ke tempat sumur untuk mencari air, karena di sana tidak ada orang, baru diambil air. Demikiannya saudara kasih Tuhan, dengan apa yang dialami oleh Lewi. Lewi dianggap adalah seorang pemungut cukai yang sangat jahat. Selain dia mengambil pajak untuk orang Romawi, bersekongkol dengan penjajah. Dan kalau orang-orang tidak membayar pajak, dia akan mengambil anak-anaknya untuk dijual di perbudakan. Saudara kasih Tuhan, tidak ada hal yang bisa yang baik dalam diri orang ini. Lewi, perempuan Samaria, beda dengan Lukas tadi. Apa hubungannya dengan khotbah saya pada pagi ini? Saudara? Saya katakan saudara, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, saudara, pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, pada seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin tidak hatinya berkobar-kobar di dalam dirinya untuk menceritakan kepada orang lain. Kalau saudara mengalami Tuhan, kalau kita mengalami Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin diam-diam saja. Pasti kita mengajak teman-teman kita untuk bisa mengenal Dia. Karena pengenalan akan Tuhan itu merupakan suatu hal yang kita bisa ceritakan. Sebagaimana tadi kita bertemu dengan idola kita. Saya tidak tahu siapa yang menjadi idola kita di dunia ini. Saya tidak tahu siapa yang menjadi idola-idola kita sekarang. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa saat kita bertemu dengan idola kita, pasti mulut kita tidak henti menceritakannya. Entah itu pacar kita mungkin, kalau kita masih jomblo, dan kita menemukan seorang gadis pujaan kita, pasti kita nggak berhenti-henti memuja dia. Kaulah bulanku. Kalau nggak ada bulan, engkau juga, hatiku tidak nyaman. Hanya kau yang menjadi milikku. Malah sudah kawin nggak jelas juga ya. Mananya kau bulanku itu, diamlah kau di situ, gitu kan. Saudara kasih Tuhan, kalau seorang apalagi jatuh cinta, pasti posting, apalagi sekarang setiap kita punya sosial media, pasti posting pacar kita, atau mungkin kita udah berkeluarga punya anak kita posting. Kalau orang Batak bilang tondi-tondikku ini, gitu kan. Nggak tahu apa itu tondi-tondikku. Nanti kita tanya ahlinya itu. Ada
Bang Yohanes di sini ahli Batak gitu. Dia juga pencipta lagu bahasa Batak juga. Jadi nanti kita tanya. Artinya kenapa sih harus bilang tondi-tondiku gitu? Kalau tondi-tondi artinya saya harus tanya dia nanti, belum tanya. Karena kalau belajar internet nggak bisa banyak tahu. Tapi kalau dari mungkin belum banyak upload kali tentang itu ya di Google itu. Secara kesempatan pasti itu akan ditampilkan. Kalau ada orang kita ceritain, kalau saya juga gitu, kalau Yohan, Mima gitu ditanya orang, wah saya ceritain bahagia, oh dia bisa nyanyi nih. Nanti tiba-tiba saya upload nanti di Instagram, di WhatsApp saya ada seorang bilang, ya pintar ya, ya bu, bukan saya ditanya, saya tanya lagi, saya kirim lagi ke dia linknya, dia pintar nyanyi. Oh iya makin, kenapa? Karena kita bangga dengan itu. Maka ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, tidak apa hatinya pasti berkobar-kobar. Saudara. Hati kita pasti menyala-nyala, hati kita pasti berkobar-kobar, tidak mungkin tidak. Pada saat kita bertemu dengan seorang yang namanya Yesus, yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka dikatakan dalam Lukas tadi, saudara, hati kami berkobar-kobar. Maka, saudara kasih Tuhan, kalau api itu ada dalam hati kita, kobaran itu ada dalam hati kita, kita tidak mungkin tidak mau menceritakan kebaikan Yesus. Maka dikatakan ceritakanlah kebaikan. Mulut kita tidak akan pernah diam bisa untuk menceritakan Yesus kepada semua orang. Mulut kita pastinya tidak akan tertahan. Nggak ada rasa takut lagi. Nggak ada rasa yang menjadi ketakutan seperti orang buta saudara yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Padahal itu pada Sabat. Padahal walaupun dia akan dikucilkan karena dia akan berteman dengan Tuhan Yesus, tetapi tetap menceritakan bahwa Yesus adalah Nabi. Kenapa? Mulut kita pasti tidak akan diam pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Suatu saya SMP, saudara kasih Tuhan, teman saya ngajak waktu itu ke persekutuan. Saya menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu, saudara, setiap teman-teman saya yang saya tahu, saya akan katakan, kalau kau mati kemana kau? Jangan tanya dulu begitu. Bicara mati dulu. Karena mulut saya itu gak bisa diam ngomongin tentang Yesus. Bahkan kalau saat saya di taksi pun gitu, saya tanya, Pak kalau mati kemana? Jangan ngomong gitu dong. Saya belum mau mati nih. Ya tapi kan kepastian kalau kita mati kemana gitu. Pertanyaan itu ditakutkan orang, saudara. Tidak ada ketakutan, pasti semua orang takut akan kematian. Saudara. Siapa orang yang tidak tahu kematian? Pasti takut. Kalau dulu masih jomblo, miskin, susah, nggak takut akan mati. Tapi kalau udah punya anak, punya rumah, punya mobil, takut mati, saudara. Jujur kepada saya. Jangan dulu Pak, mati Pak. Kenapa? Anak saya masih kecil. Lu alasan lu anak kecil ya. Tapi kalau jomblo, susah, tinggal di kolong jembatan. Ambillah aku Tuhan. Kok tahu Pak? Ya saya juga pernah mengalami gitu ya kan. Susah, miskin, tak terawat. Bau ketek ya. Tapi kalau sekarang udah kenal parfum, tongkrongannya udah beda. Dulu tongkrongannya di warung-warung lesehan, nongkrong. Sekarang tongkrongannya beda. Udah masuk mungkin di GI. Bajunya udah beda. Dulu Tanah Abang 100 ribu 4. Kalau sekarang udah masuk antara 1,1 juta. Kalau tanya mati, mau mati gak Pak? Enggak, jangan dulu lah. Tunggu dulu lah. Kematian nantilah. Seorang pengacara kondang namanya Hotman Paris kalau ditanya, apa yang menakutkan dalam hidupmu? Kematian. Maka di luar negeri juga ketakutan. Maka di luar negeri dibuat mengkloning manusia. Karena takut mati. Nggak ada orang yang nggak takut mati. Jadi waktu itu saya tanya, pertanyaan yang saya tanyakan, kalau kau mati kemana kau? Tapi ada orang juga mengatakan, ya kalau saya mati ya masuk neraka. Ya nggak apa-apa masuk neraka. Ketemu dengan artis-artis. Oh gitu. Suatu ketika ada penginjil dikatakan seperti itu. Gak takut kok di neraka. Enggak. Kebetulan penginjil ini orang yang bijak. Dia bawa macis. Korek. Jadi pada saat, kau gak takut neraka? Enggak. Coba sini tanganmu. Kasih tangannya, langsung tangannya dibakar. Waduh panas. Nah baru sebentar saja kamu udah ketakutan panas. Bagaimana kalau itu
selama-lamanya. Tidak ada kembali lagi ke dunia ini. Saudara, kasih Tuhan pasti menakutkan. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, orang yang bertemu dengan Yesus, tidak mungkin mulutnya diam, dikatupkan dirinya, mulutnya, untuk tidak menceritakan siapa Tuhan Yesus. Entah kita diberkati, pasti kita ceritain. Orang bilang, lebay lu, nggak apa-apa. Kalau kesaksian di gereja, saudara, saya kalau punya anak itu karena Tuhan. Ada kita pikir lebay banget nih orang. Bagus dong harusnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dimiliki dia itu karena Tuhan. Itu bagus. Itu artinya dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Daripada dibilang, wah punya harta, ya karena aku kerja keras. Karena aku orang yang pintar, cerdas, bagus. Saudara, kasih Tuhan, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, apakah kita seperti orang Lewi ini? Apakah kita seperti seorang perempuan tadi? Perempuan Samaria tadi, apakah kita seperti Filipus ini? Masa kita bertemu Tuhan, apa mulut kita menceritakannya kebaikan Tuhan kepada semua orang? Harusnya ya. Kalau belum, saudara, berarti ada yang salah dalam diri kita. Menceritakan Tuhan itu nggak harus dipaksa-paksa. Itu akan tergerak sendiri. Karena pada saat dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ada Roh Kudus yang mendorong kita, yang dinamakan dunamos, seperti granit yang meledak. Itu mendorong kita, tidak rasa takut, tidak rasa apa lagi kehilangan, tidak rasa lagi ketakutan untuk tidak punya teman, nggak diterima dalam pergaulan, tidak ada rasa takut lagi. Yang ada dalam diri kita adalah di mana kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus mendorong kita untuk menceritakan itu. Maka pada saat kita menerima Tuhan Yesus, harusnya roh kita menyala-nyala, menceritakannya kebaikan Tuhan kepada orang. Entah cara kita bagaimana. Tapi jangan pula kita tiba-tiba datang kepada orang, ke rumah-rumah orang. Tok. Bertobatlah. Lah bisa diusir kita. Tentu dengan cara yang elegan. Walaupun Roh Kudus mendorong kita. Saudara kasih Tuhan, saya sedang memahami, saudara, kekristenan sekarang ini kita sedang masuk di mana Kristen itu menjadi hal yang egois, egosentris, di mana hanya memikirkan diri sendiri. Diberkati sudah, kalau saya diberkati itu karena Tuhan, ya udah cukup. Tapi kita tidak pernah mau keluar dari, kalau kita diberkati, kalau kita telah menerima Tuhan, gak pernah kita ceritakan ke orang, ke saudara kita, ke teman-teman kita, siapa Kristus. Saya bertanya, mungkin sampai sekarang kita juga ada teman baik kita yang belum kenal Tuhan. Oke lah, tidak kenal Yesus, mungkin dia belum bertobat. Kita belum pernah mungkin mengatakan, ayo ke gereja yuk terima Yesus yuk. Pernah gak kita ngomong gitu? Harusnya ini menjadi satu hal yang kalau tidak ada, harus ini menjadi hal yang perlu kita tangisi dalam diri kita. Karena kita lihat orang-orang yang bertemu di Alkitab, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bukan saja diam-diam, tapi mereka bergerak seperti Filipus tadi. Saya bertemu dengan yang di bintang Mas Musa. Ayo kita ketemu. Yuk kita ketemu. Yuk. Jangan-jangan saudara kita takut menceritakan siapa Yesus, karena kita di hadapan orang-orang itu belum juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Biasanya seperti itu. Kalau kita takut menceritakan siapa diri kita, tentu saudara ada kalau kita takut menceritakan Yesus kepada orang, ada yang salah dalam diri kita. Mungkin kita belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Takut kita diserang balik, seperti main bola. Kalau main bola gitu kan,
Aku diserang balik. Nyerang-nyerang terus, tiba-tiba diserang balik. Gol. Oh, aja kita ngomongin Tuhan. Ngapain lu ngomongin Tuhan? Hidupmu aja gak benar. Makanya kita bungkam, diam. Dengan alasan, aku diam. Aku harus sudah diberkati Tuhan. Udah diam aja lah. Cari aman. Kalau ada teman kita yang bermasalah di kantor atau di mana, kebanyakan orang diam. Kalau kita tahu teman kita ini benar, kita pasti diam. Kenapa? Cari aman. Tapi kalau kita orang yang berani, pasti kan berani vokal. Wah enggak Pak, dia enggak salah. Aja ada berkobar-kobar. Maka pertemuan kita dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pertemuan kita dengan Tuhan Yesus membuat kita berkobar-kobar untuk menceritakan siapa Tuhan sebenarnya. Harusnya itu menjadi tugas kita. Kenapa kita kalau orang lain, kalau orang yang kita idolakan, kita berkobar-kobar ceritain. Kiri kanan semua kita bisa ceritain. Tapi tentang Yesus, kita bungkam di sana. Kenapa? Karena hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau hidup kita sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, kita tidak akan bungkam untuk menceritakan siapa Yesus. Penting saudara. Karena orang yang menerima Tuhan tidak bisa diam mulutnya untuk tidak menceritakan Tuhan. Orang yang menerima Tuhan tidak hanya diam mulutnya untuk bercerita siapa Yesus sebenarnya. Maka saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang pada saat mengenal Tuhan, dia nggak puas dengan kebenaran, dia sekolah teologi lagi. Belum lagi puas lagi, dia sekolah lagi S1-nya, S2-nya, S3-nya. Kalau zaman dulu saudara kasih orang mengambil S2, S3 bukan untuk hal yang supaya ada masa depan, enggak. Tapi mereka mengambil itu untuk menggali lagi kebenaran. Kalau sekarang enggak. Banyak hamba-hamba Tuhan, ada sarjana, tiba-tiba sarjana teologi, master. Tapi ilmu tidak ada. Karena tujuan daripada kita mengenal, menggali sekolah teologi itu menggali kebenaran firman Tuhan. Karena kita haus akan firman Tuhan. Karena kita merasa peluru kita sudah habis. Maka kita sekolah lagi. Dan banyak hal yang perlu kita dapatkan dalam sekolah itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini perlu kita pahami. Saudara. Kita perlu pahami. Masa kita menceritakan Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan. Mulut kita pasti tidak terkatup. Tidak rasa takut untuk menceritakan siapa Yesus. Cerita. Emang tidak bisa dibuat-buat. Kalau ada dorongan itu. Dorongan yang kuat di hati kita untuk menceritakan Tuhan Yesus. Ada satu gerakan yang namanya dunamos. Mendorong kita untuk bersaksi. Tidak ada perlu takut lagi. Kalau kita melihat kisah Rasul, sejarah gereja, masa mereka menerima Tuhan Yesus, mereka tidak takut kematian walaupun mereka harus diancam oleh tentara Romawi. Mereka harus dibunuh, mereka harus dibuat gladiator, bukan melawan manusia, tetapi melawan binatang-binatang buas. Tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena roh tadi menguatkan, karena dorongan tadi, ada roh yang kuat mendorong untuk menceritakan siapa Yesus. Pada saat pemungut cukai tadi, Lewi pemungut cukai dipanggil oleh Tuhan. Dia panggil teman-teman. Saudara, kalau kita panggil teman kita, saudara, untuk makan di rumah kita, itu artinya kita sedang bersuka cita. Bahagia. Maka kalau kita ketemu Tuhan, saudara,
Harusnya bahagia hidup kita. Kalau ketemu Tuhan, kita sering ke gereja, tapi hidup kita medesu terus, masa depan suram. Apa kabar Pak? Gitulah Pak. Susah hidup. Sembako makin naik, makin naik. Apa kabar Bu? Susah hidup. Kita belum mengenal Tuhan sebenarnya. Kalau kita mengenal Tuhan pasti beda. Mau ada uang, mau nggak ada uang kek, yo happy aja. Bapak nggak mengalami, jangan tanya. Kita sering puasa bukan karena puasa sebenarnya, tapi puasa karena nggak makan. Tapi nggak mesti jadi sedih hidup kita, jadi susah hidup kita. Maka saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhan, Alkitab katakan berbahagia. Waktu Yesus khotbah di bukit dikatakan berbahagialah, kata namaku. Bahagia itu di mana? Di hati. Bahagia itu di dalam diri kita, yang tidak bisa dibuat oleh orang lain. Kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, dan Roh Kudus yang menguatkan. Saudara kasih, kekristenan itu merupakan suatu kebahagiaan. Oleh karena itu katakan tidak takut bersaksi. Kita nggak perlu takut untuk bersaksi. Orang yang menerima Tuhan, orang yang menerima Kristus, mulutnya tidak akan pernah berhenti untuk bersaksi. Sekarang kita kekristenan itu mungkin takut untuk bersaksi. Bersaksi bukan berarti kita harus ketok pintu kiri. Kalau kita bersaksi zaman dulu kan ada gitu. Penginjil zaman dulu. Ketok rumah, tok. Bukan saksi Jehovah. Kalau saksi Jehovah juga begitu. Mulai saya masuk, diceritain. Saksi Jehovah tuh lebih luar biasa lagi saudara bersaksinya. Bahkan ada orang-orang kalau tanya, kenapa kok bisa ikut saksi Jehovah? Ya dulu diinjili sama saksi Jehovah. Akhirnya dia menerima ajaran itu. Kekristenan kita sekarang kan nggak mau gitu lagi. Yang kita tahu, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Udah. Maka lagu-lagu kita mulai sekarang seperti itu. Pulihkan hidupku Tuhan, berkati hidupku Tuhan. Tapi beritakan Injil, tunggu dulu Tuhan. Ya kan? Itu tugasnya si Ronald pendeta, saya tidak. Pak Noto, itu tugasnya. Kita masih jemaat. Masuk surga nggak Pak? Kalau mati, tenanglah bersama dengan Bapak di surga, ya kan? Tapi nggak mau jalan dari firman gitu. Kita tuh maunya enak. Banyak orang maunya punya anak, tapi ngurus anak tunggu dulu. Tapi kalau udah anak di sosmed, kaulah anakku yang kukasih. Tapi kalau malam-malam minum susu, oi, bangun kau, anakmu, oi. Kenapa? Karena orang maunya tenang, maunya enak, nggak mau susah. Dalam kekristenan pun seperti itu. Maunya kita diberkati Tuhan, maunya kita hidup kita senang. Tapi kita disuruh bersaksi tentang Kristus, tunggu dulu. Padahal di luar sana, saudara, banyak orang-orang yang membutuhkan kita, saudara. Siapa yang bisa menceritakan Kristus itu? Siapa yang bisa menceritakan Tuhan itu? Kita sendiri. Kitalah. Tidak mungkin Tuhan Yesus kembali lagi dunia bersaksi. Itu kekabaran Injil itu sudah diberikan kepada kita. Kita yang menjadi pelaku-pelaku. Kitalah yang menjadi aktornya untuk memberitakan firman itu. Maka kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita masih suka bohong, kalau kita masih suka menipu, kalau kita masih suka nggak jelas, maka kita akan takut untuk bersaksi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kita takut. Kalau aku nanti ngomong sama temanku tentang Yesus, dia bilang,
udahlah diam aja lu. Lu kan masih suka bohongin. Kamu di mana, dengan siapa? Gak tahu. Gak pernah jujur. Gimana kita mau bersaksi tentang Kristus? Tapi kadang kita juga saudara kasih Tuhan kalau hidup kita benar. Rajin ke gereja, rajin komsel, rajin doa pagi. Hidup kita baik. Gak usah kita ngomongin juga bilang, lu gereja di mana lu? Kok lu nanya gitu? Enggak, gue penasaran nanya, kenapa lu gereja di mana lu? JKI Getsemani. Di mana tuh? Dekat kuburan. Ah, serem dong katanya. Enggak, itu dong dekat kuburan kuburan Cina. Itu ada hotel. Ada di situ juga hotel apa? Pesta-pesta Batak yang Raja Mulia itu loh. Oh itu, aku pernah ke sana. Kenapa sih? Lu nanya itu kenapa? Gue mau ikut. Tuh Ben. Iya gue banyak masalah gue. Masalah lu apa? Udahlah nantilah. Gue mau ikut gereja lah. Kemarin gue nonton YouTube. Katanya di gereja ada kedamaian. Oh gitu? Iya. Gue dengar lagu rohani. Kayaknya hatiku damai. Sejuk gitu. Terus gue putar lagu Noah. Nah. Dengarkan aku, suara dia memanggil namamu. Kok hati gue gak enak ya? Hati gue gak damai. Kemarin gue dengar Chris Patti. Jujur. Kok tahu Pak? Karena kita dulu ngefans sama Patti. Kok hati gue gak damai? Gue mau ikut dulu deh. Terus gue dengar kemarin lagu rohani. Seperti wanita mengurapinya, menangis di bawah kaki. Kok hati gue damai ya? Kok hati gue tenang ya? Gue ikut gereja deh. Ayolah. Tapi kalau gitu hidup kita gak benar, gue ikut gereja deh. Perbaikilah dulu dirimu ya. Kau aja juga tipu-tipu. Bohong-bohong, gimana mau bohong? Itu saudara, cara kita untuk bersaksi. Cara kita untuk mengobarkan. Hati kita berkobar untuk. Itu cara. Tanpa kita sadari kadang orang ada ikut tuh. Waktu ketika saya di bengkel, saudara kasih Tuhan, bengkel motor. Saya tahu kalau ini songong. Pas saya datang, saya muka saya kan kelihatan orang Batak ya. Kelihatan seperti orang-orang yang mungkin bisa dibodoh-bodohi lah gitu. Saya datang, terus dia lihat, wah ini orang Korea nih ya. Tapi saya ngajak bahasa Batak, dia kayak menghindar gitu. Kayak dia menghindar ya. Kalau ditanya saya nggak pernah bilang saya pendeta. Saya anti ngomong pendeta. Biarlah orang melihat hidup saya. Tiba-tiba setelah saya di bengkel, saya bilang, Le, dia mulai bingung kan, orang Batak kali ini. Udah selesai Le, aku tinggal ya. Soalnya, oke. Tiba-tiba saya minta nomor WhatsAppnya dia, tapi agak songong memang orangnya. Saya tahu WhatsAppnya dia, saya tanya dong, Le gimana motornya Le? Udah aman Le, orangnya baik juga sebenarnya. Gitu. Tapi namanya orang-orang kita orang Korea ini kan ngomongannya kayak songong gitu. Saya selalu upload tentang khotbah saya di sosmed, di Instagram, di WhatsApp saya. Tiba-tiba saya datang, dia ngomong gini, Lah pendeta ya? Kok tahu lah? Aku lihat di WhatsApp lah, oh gitu. Itu langsung melembek, langsung beda. Coba kalau saya datang, songong gitu, saya juga songong. Kau tahu nggak? Ya kau tahu nggak? Aku juga orang Batak ya kan? Aku makan anjing juga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti dia juga akan lihat, pendeta begitu. Tapi karena saya lembek datang sama dia mulai melembek. Lah pendeta. Datanglah gereja Le, datanglah aku ceritain sama Mama Mima bilang, oh lah gereja Pak. Datanglah gereja Le.
Iya Le, lagi sibuk nih Le, datang pasti aku. Nggak tahu lagi, sekarang nggak di bengkel itu lagi. Nggak tahu di mana dia. Ada udah jauh, nggak mau kasih tahu. Saya WhatsApp, Le di mana Le? Datanglah gereja Le. Iya Le, iya Le. Mungkin belum dijamah Roh Kudus ya, nggak apa-apa lah. Tapi saya udah menyatakan di mata dia saya orang yang nggak banyak neko-neko. Karena kita kan gitu kan. Kalau kita tahu dia orang Batak, kita juga ngotot. Habis dah. Kalau kita melembut dengan orang seperti itu, dia akan. Saya bingung juga, tiba-tiba dia datang pas saya pesan kopi. Karena kedua kali motor itu yang nggak tahu selalu ada kemarin diperbaiki itu tiba-tiba ada panas lagi. Saya datang pas saya duduk tiba-tiba lagi. Saya pendeta ya, dengan lembut banget gitu. Ternyata dia bisa ngomong lembut saudara. Selama ini kenapa? Jadi kalau dia datang, kalau orang datang ke situ, orang kalau nggak tahu pasti songong banget nih orang itu. Apalagi kita mantan di jalanan digitu-gitu, aduh gitu kan. Aku piting juga kau gitu kan. Tapi kan karena kita udah ketemu dengan Tuhan itu, saudara. Itu tuh beda. Saudara kesama Tuhan zaman dulu waktu saya SMP, SMA. Saya paling nggak suka jalan sama mak saya malu. Saudara. Ini sama mak saya. Malu saya. Kadang saya jauh jalan gitu. Karena takut saya ledeki orang. Tapi setelah saya kenal Tuhan, kadang saya peluk dia. Kadang saya berdua. Kenapa? Kalau kita dijamah Tuhan, pasti berbeda. Kalau kita dilawat oleh Tuhan, kalau kita mengenal Kristus, mungkin kita masih banyak hal-hal yang belum bisa selesai dalam diri kita. Yes! Tetapi ingat, pasti ada hal perubahan. Dulu kita bohong, tukang tipu, tukang nipu orang, tukang semuanya lah yang jahat. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, nggak ada perubahan. Lu sama bohong, ngapain lu? Capek hidupmu. Mendingan nggak usah bicara Tuhan. Nanti kalau udah ketemu Tuhan baru ketemu Tuhan. Karena memang itu nggak mungkin enggak. Orang ketemu Tuhan itu nggak mungkin nggak berubah. Nggak mungkin nggak menceritakan kebaikan Tuhan. Nggak mungkin malu-malu menceritakan kebaikan Tuhan. Waktu Paul tanya saya, Bang, bisa nggak nonton Blackpink? Karena si itu Jito mau nonton Blackpink. Saya bilang saya nggak mau jawab nonton bisa atau enggak. Itu nanti kalau udah ketemu Tuhan dia benar-benar pasti dia akan nggak enak nih nonton Blackpink ya. Tapi kalau saya ini nggak apa-apa, biarkan aja nikmati dulu kan. Saya nggak larang mereka nonton itu, silakan. Tapi nanti saya juga nonton, saya juga penggemar lagu-lagu Batak kok. Ini ada Bang Johannes dulu. Saya bisa nyanyi seperti ini, dia ngelatih saya dulu. Tiap hari, gitu kan. Gitu kan. Dia ngelatih saya. Saya juga penyanyi. Kalau dengar lagu Batak bisa nangis gitu. Oti pedainang sinabeti gitu. Maksudnya kesedihan, belum bisa ngirim apa-apa ke mamaku gitu kan. Tapi malas kerja, tidur mulu kerja ya kan. Tapi belum bisa, dia lapor ngongkrong lu, dia lapor tua kan. Aku belum bisa kirim persiden bamut tua inang, tapi nongkrong di lapor tua terus kan. Ya kalau mau ngirim uang sama makmu jangan nongkrong lapor tua, karena di lapor tua itu pasti banyak pengeluaran uang ya kan. Nggak mungkin kau duduk di lapor tua, kau dibayari orang terus. Minimal kalau kau udah ada uang, kau juga bayar teman-temanmu. Betul nggak sih? Maka kalau kita sayang orang tua kita, hindari lapor tua. Biarkan nanti sekali-sekali kalau lapor tua, jangan minum. Boleh nggak minum? Ya tergantung. Kalau segelas boleh lah. Tapi jangan sampai tidur di got. Indah sekali tidur di sini, taunya udah got ya kan. Ini janganlah, kalau minum satu gelas. Kemarin juga saya sama Bang Boru waktu saya ke rumahnya, Bang Boru bilang, Natal, ada daging di rumah. Oke, Bang Boru meluncur ya kan. Saya bilang sama Bang Boru, kayaknya kurang enak nih. Itu penghancur lemak, saya bilang. Ada nggak di sini? Apa itu? Dia kaget juga. Belilah bir Bang Boru. Satu biji aja kita untuk berdua aja gitu. Bertiga sama Andre gitu. Udah satu gelas, tapi enak tuh. Boleh nggak? Ya tergantung. Tapi kalau sampai kami sama Bang Boru tiba-tiba peluk-pelukan sama Bang Boru kan, kalau udah mabuk kebanyakan, wah itu salah. Ya ternyata Bang Boru ya kan. Itu salah. Tetapi kalau itu porsinya
Saudara tahu nggak, orang bule itu kalau dia minum makan daging, dia minum wine. Itu bukan pajago-jagohon kalau orang Batak. Enggak. Karena itu menghancurkan lemak-lemak dalam tubuh. Kalau kita enggak makan, enggak minum ya. Akhirnya busur lah. Butong jinakon ya kan. Akhirnya tidur di got. Anak berantakan. Tapi untuk pelapor tua ada uang. Tapi giliran untuk anak-anak, nah pogos doang gitu kan. Lagunya bilang orang miskin dia. Tapi untuk pelapor tua ada uangnya. Repot. Bisa ngutang juga benar. Sampai jutaan hutangnya. Itu dong. Mandor masjid. Mandor itu dong. Utang makan. Ya, saya bilang warteg itu juga bingung juga. Kok bisa sampai diutangin 100 segitu kan? Atau dijanji PHB kali. Janji palsu. Pak, nanti dibayar ya. Bayar ya. Kalau kita ubahlah hidup kita. Kalau ketemu Tuhan itu berubah. Kalau ketemu Tuhan itu kita berubah. Kalau belum berubah ya minimal 1% lah hari ini persen. Kalau selama ini bohong-bohong, gak mau bohong lagi. Kalau selama ini mencaci maki orang, udah diam. Kalau selama ini suka ngomongin orang, udah sekarang kita mulai diam. Belajar. Besok ngomongin orang, aduh ampun aku Tuhan. Jangan lagi, besok lo ngomongin, besok nipuin orang, Tuhan ampuni aku hari ini aku nipu. Besok gak mau nipu lagi Tuhan. Oke. Tuhan ampuni ya. Tapi kalau terus tiap hari nipu, terus bohong, terus korupsi, suka marah-marah. Marah-marah gak jelas, kalau marah-marah jelas, tapi marah-marah gak jelas. Dikit-dikit kayak datang bulan kalau wanita, marah-marah ya. Kalau istri saya mulai marah-marah, saya tanya, tanggal berapa sekarang? Oh ya udahlah, diam aja kita. Tapi kalau udah mulai uring-uringan, mulai nih, kenapa? Tanggal berapa sekarang? Maka kita laki-laki, apalagi Paul nih, gue bilangin dulu, kalau menikah nanti, kalau istrimu udah mulai uring-uringan, jangan lu lawan lagi, udah cukup, tanya tanggal berapa sekarang, gitu. Artinya ada sesuatu, udahlah, menghindar aja. Daripada terjadi perang kedua, dunia keempat, ketiga aja. Udah. Ayo belajar. Orang ketemu Tuhan, kalau ketemu Yesus pasti berubah lah. Jangan gitu terus. Ayo. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, jangan gitu terus. Lihat seperti yang kita tadi katakan, ada perubahan dalam hidup mereka. Berkobar-kobar hati mereka untuk menceritakan. Kasihan, kita di gereja terus, kita pelayanan, tapi kita nggak ada perubahan dalam hidup. Kasihan hidup kita. Itu apa? Sia-sia hidup kita. Mari sama-sama kembali, saudara. Bangun. Kalau kita ketemu Tuhan, biarkan Roh Kudus berbicara dalam diri kita. Saya mengundang teman-teman musik boleh maju ke depan. Biarkan Roh Kudus terus mendorong kita untuk kita bisa terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dorongan itu makin kuat, Pak. Ya. Dorongan itu makin kuat. Maka saudara kasih Tuhan, hari ini orang-orang yang kita lihat tadi adalah orang-orang yang menjumpai Tuhan. Pada saat mereka ketemu Tuhan, pada saat mereka bertemu Tuhan, ada roh, ada gairah dalam, sehingga melalui hidup mereka mempersaksikan Kristus, mereka menceritakan Kristus dimanapun berada. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kembali menjemput kita masuk pada kerajaan surga. Setiap kita yang percaya katakan amin. Apa terima kasih Bapa.
semuanya. Haleluya. Amin.